Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ilma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina, wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ngaso sore hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Kita sore hari ini bisa melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan pengajian kita. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah, keluarga yang barokah, keluarga yang sehat walafiat semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Sholawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini insya Allah pengajian kitab Syarah Nasaihul Ibad kita akan melanjutkan di bab Al-Khumasi, bab tentang makalah tentang nasihat yang setiap makalahnya berisi ada 5 poin. 5 poin. Dan insya Allah kita akan baca di makalah yang kedua. Insya Allah sore hari ini. Kalau yang di PDF Al-Munabihatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy alaihi salam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba yuhibbuna ad-dawra wa yansawna al-qubura wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbuna al-'iyala wa yansawna al-khawra wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'u wa ana minhum bari'u. Ini makalah yang kedua, jadi dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Wal maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua, qala nabiyyu, bersabda Nabi alaihi salam. Nah, sabda ini yang dikategorikan dalam tema-tema nubuat, tema-tema prediksi Nabi tentang zaman nanti yang belum terjadi atau tidak terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi memprediksi. Di antara makna kalimat Nabi namanya tanabbu, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Nabi bersabda, sayati akan datang. Kalimat ini banyak kita jumpai di dalam tanabbuat, berita-berita Nabi tentang masa yang akan datang. Nabi bersabda, sayati akan datang zamanun,
zamanun, suatu masa. Zamanun, zaman, masa, waktu, ala ummati, atas umatku. Jadi Nabi sampaikan akan datang satu masa yang melintasi umatku. Nah, umatku ini pada zaman itu akan melakukan yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan. Jadi umatku pada saat itu, di zaman itu mereka yuhibbuna khomsan. Umatku mencintai 5 perkara. Ay khomsan minal khisali, mencintai 5 perkara, tapi wayan sauna, mereka umatku melupakan khomsan 5 perkara yang lain. Fi muqabalatiha, sebagai muqabalah, sebagai lawan dari 5 hal yang dicintai itu, mereka melupakan 5 hal yang menjadi lawannya. Yang pertama, yuhibbunad dunya. Jadi umatku suatu saat nanti, satu zaman akan yuhibbunad dunya. Mereka mencintai dunia. Fayashtagiluna biha, sehingga mereka sibuk dengan urusan dunia. Ya, karena memang itu yang di depan mata, itu yang harus diselesaikan, dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka jadi sibuk hanya dengan urusan dunia, wayan sauna, dan mereka melupakan al-uqba, ay yatrukuna amalal yatrukunal amala lil akhirah. Mereka melupakan yang nanti atau akhirat yang akhir. Maka disebutkan akibat. Wal akibatu, akhir yang baik. Nah, ini bagian pertama dari nasihat Nabi tentang zaman. Ya, tahu zamannya kapan, tapi ya ini akan terjadi pada setiap orang, pada manusia siapapun akan bisa kena situasi seperti ini. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Karena secara naluri, naluri manusia itu seperti dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Zuyna linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Jadi tentang mencintai dunia, jadi kalau dalam kenyataan manusia itu ya naluri, fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu ya memang mencintai dunia. Kalau ada orang tidak cinta dunia, ya ini kemanusiaannya yang sudah terpengaruh oleh nilai yang lain. Nah, yang bisa mengubah orang tidak mencintai dunia itu kalau orang mendapatkan nilai lain, yaitu kul hal unabbiukum bi khairin min dzalikum. Jadi kalau dunia ini kenyataan, sedang akhirat adalah keyakinan. Jadi al-uqba itu keyakinan. Nah, bisanya orang itu tidak terpedaya oleh dunia, meskipun ini kenyataan yang dihadapi, adalah keyakinan bahwa, seperti dalam surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul walal akhiratu khairul laka minal ula. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentang akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, tapi ini file dalam tubuh kita, dalam diri kita, jadi letak filenya itu, kalau dunia itu kenyataan yang kita hadapi sekarang, sedangkan akhirat adalah keyakinan, keimanan. Makanya masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang kelima, rukun iman percaya kepada hari akhir.
Nah, yang membuat kemudian jadi orang mengelupakan akhirat dan lebih mencintai dunia, diantaranya adalah karena pengetahuan tentang akhirat itu yang tidak jelas, yang tidak clear. Ya, jadi misalnya kalau dalam keyakinan itu kan harus juga berawal dari pengetahuan, tahu, fa'lam, kemudian yakin. Nah, keyakinan seperti yang Allah sampaikan dalam surah Ad-Duha, walal akhirat halaka minal ula dan sebagainya, atau dalam surah yang lain itu sering kita dengar surah Asy-Syams ya, surah Al-A'la. Surah Al-A'la, Tabbihis itu yang sering kita baca. Wal akhiratu khairu wa abqa, kalau surah Al-A'la. Wal akhiratu wa abqa. Ini tentang keyakinan yang berangkat dari pengetahuan. Nah, orang akan bisa tetap menguatkan aspek keyakinan akhiratnya, tidak melupakan dunia. Kalau dalam surah Al-Qasas kan keseimbangan gitu kan. Jadi kejarlah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ya, beraihlah, kejarlah akhiratmu di surah Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, suruh mengejar rumah akhirat tapi jangan melupakan dunia. Nah, ini di Al-Qasas ayat ke-77 ya. Jadi yang bisa membantu itu masalah sekali lagi keyakinan yang berangkat dari pengetahuan bahwa akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Jadi kalau contoh misalnya gini, kalau kita pegang atau ada uang 100.000, tapi itu lecek, sampai lecek, gitu. Nggak kelihatan indahnya, tapi ada nilainya. Lalu ada uang 5.000 atau 2.000, tapi bagus. Nah, kalau uang lebaran gitu ya. Bagi anak-anak yang tidak tahu nilai uang, maka apalagi yang tahunya duit karena suka dikasih jajannya 2.000, 5.000, dia nggak kenal uang yang lain. Kalau ada uang lain dianggap itu uang nggak laku, apalagi orang tuanya juga suka provokasi. Kalau anak pegang uang gede, dibilang itu duit nggak laku tuh dik, itu kan. Kalau orang itu tahu bahwa duit yang dipegang itu adalah 100.000, meskipun kelihatan lusuh, kelihatan lecet, maka dia tidak akan mau ditukar dengan uang 2.000 atau 5.000 yang baru. Oke kan? Kalau orang itu tahu bahwa yang dia pegang itu uang bernilai tinggi. Jadi ini masalah kenapa kok orang itu suka melupakan akhirat, lebih tertarik kepada dunia. Itu diantaranya karena jadi yang paling dekat adalah karena faktor pengetahuan yang membuat orang berkeyakinan itu belum clear. Jadi ada dari surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik. Jadi contohnya tadi kan. Jadi karena akhirat ini keyakinan nggak kelihatan hari ini. Dan dia adanya pada kekuatan dari keyakinannya, keimanan. Sama seperti orang tadi yang meyakini uangnya itu 100.000, maka dia tidak akan mau ditukar dengan selembar uang yang baru, tapi nilainya hanya 2.000 atau 5.000 atau lebih kecil dari 100.000. Oke ya, jadi ini faktor pertama. Jadi ini ya prediksi Nabi, tanabuat Nabi, dan kita bisa menjadikan hadis sebagai warning. Sebagai warning bahwa ada kenyataan seperti itu yang akan bisa terjadi pada siapapun. Tetapi kita memiliki keyakinan, memiliki standar bahwa walal akhiratu khairul minal atau wal akhiratu khairu wa abqa. Sehingga jadi dalam surah Al-Qasas tadi tetap yang harus dikejar adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Jadi yang harus dikejar adalah
kehidupan akhirat, tapi tidak melupakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Al-Qasas 77 ya. Oke, itu tentang kenyataan yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna daura. Akan datang satu zaman nanti umatku lebih mencintai rumah. Fayastagiluna bizinatiha, sehingga sibuk untuk mendandani rumah, tapi wayan saunal kuburo, tapi mereka melupakan kubur, melupakan alam kubur. Yatrukunal amala litadwiriha, mereka meninggalkan amal untuk menerangi alam kubur. Ya, ini juga sekali lagi antara kenyataan dengan keyakinan. Nah, kalau gitu apa nggak boleh kita bagusin rumah? Ya, boleh-boleh saja dalam batas ya, dalam batas yang wajar, dalam batas sesuai dengan kepatutan. Nah, itu masih diperbolehkan kalau dalam batas yang, nah, yang makan masuk ke dalam penyakit hati itu ketika hubut tazayyun itu sudah melampaui kepatutan. Ini misalnya kalau orang sampai kemudian nggak peduli dengan rumahnya, nggak layak huni dan sebagainya, nggak sehat, itu juga nggak benar juga. Bahwa manusia perlu rumah untuk menjadi tempat tinggal. Ya, itu sesuai dengan kepatutan dan standar yang berlaku di masyarakat itu. Kalau misalnya standar rumah sehat ya seperti apa. Dan ini juga kalau dalam keluarga muslim kan juga, jadi besar kecilnya rumah kan juga sangat dipengaruhi oleh termasuk besar kecilnya keluarga. Keluarga kecil keluarga besar, karena misalnya ya kalau orang punya anak, maka begitu anak udah 7 tahun kan juga anak perlu pisah kamar dengan orang tuanya. Jadi ini juga tentang yuhibbuna daura, mereka mencintai rumah. Ya. Ini sekali lagi rumah dalam konteks bagi seorang muslim adalah sarana tempat tinggal untuk, ya, kalau bahasa Arabnya rumah itu kan ada makna ad-dar. Darun, artinya ada dar, ada baitun, ada sakanun, ada manzil. Ya, kalau kita, Allah alam nih, kalau kita pahami dengan terjemahan Indonesia ya. Dar artikan rumah, darul akhirah, darul dunia. Tapi makna dar dari kata dasar daraya dulu, berputar, ganti pemilik, ganti penghuni. Makanya ya rumah itu diantara properti yang mudah berganti pemilik, ganti penghuni. Dan itu sesuatu yang kalau kita ambil makna dari kata adar, di antara makna adalah berputar. Ada daurah itu kan, ada apa namanya, apa itu dauron, perputaran, ya duru. Itu di antara. Ada lagi makna yang dipakai rumah itu menggunakan bait. Bait dari kata mabit. Artinya tempat yang menjadi sarana orang untuk menginap. Karena begitu orang masuk waktu malam, orang perlu tempat untuk menginap, dan menginap itu ya lazimnya ya namanya rumah. Maupun termasuk rumah tenda, tetap orang perlu malam itu untuk melindungi dari angin malam, dari segala macam itu. Itu dari kata, mungkin dari kata bait. Ada lagi makna apa itu yang juga dipakai, sakana apa, maskan, wa masakin atau yibah, maskan jamaknya masa apa, wa masakin. Jadi kafnya pendek, kalau kafnya panjang nanti miskin. Maskan artinya tempat orang mendapatkan sakinah, kan. Jadi kita bisa ambil makna itu bahwa rumah itu memberikan sakinah, memberikan ketentraman. Sehingga misalnya ya gimana standar rumah yang menenteramkan orang, ini kan juga masing-masing tahu.
Misalnya rumah gede tapi cicilannya berat, nggak tentram juga, gitu kan. Nah, misalnya kecil tapi ini nggak nyaman, ya harus menyesuaikan keseimbangan itu. Jadi di antara yang dipakai dalam mengungkapkan dalam bahasa Arab rumah itu diungkapkan dengan kata apa namanya maskan, maskan atau tempat tinggal, tempat mendapatkan ketenangan. Atau juga dipakai dalam bahasa Arab manzil, manzil artinya tempat singgah, tempat mampir. Dalam mempersilahkan orang untuk mampir itu inzil, silakan mampir. Jadi rumah menjadi tempat hampiran baik sebagai penghuninya, artinya sementara nggak akan selamanya, atau rumah itu menjadi tempat singgah orang lain untuk mampir. Orang mampir diampirin ke rumah. Kalau diampirinnya ke warung nggak jadi mampirin itu. Kan. Nanti habis dari rumah mau makan ke warung lain lagi ceritanya. Tapi orang mempersilahkan mampir artinya mampir itu ke rumahnya. Nah, fungsi-fungsi ini yang juga perlu kita cover. Jangan sampai misalnya karena alasan agar tidak terjebak dalam yuhibbuna daura wa yansawdal kubur sampai akhirnya nggak peduli rumah, ya nggak boleh juga. Nah, yang bagus ya tetap rumah dengan memenuhi standar tadi, tidak berlebihan, tapi juga penghuni rumah itu ya, tidak melupakan kehidupan alam kubur. Karena ada sebagian amal-amal kubur itu yang lebih cocok dikerjakan di rumah. Misalnya kayak diantaranya kan anjuran Nabi tentang ya nanti moga-moga korelasinya dengan kubur. Jadi la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Lalu di antara perintah Nabi, zayyinu buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Jadi hiasilah rumahmu dengan sholat. Dengan sholat, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Itu kan artinya rumah dia berkorelasi antara ad-daur dengan al-kubur. Korelasi antara rumah dengan kuburan itu juga ada dalam amal itu tadi, bahwa Nabi mengingatkan jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, lalu perintah Nabi, hiasilah rumahmu itu dengan sholat. Ya, kalau bagi pria kan dianjurkan sholat fardunya di masjid berjamaah. Ada, tapi sholat-sholat yang di luar fardu itu kan ada yang dianjurkan di rumah. Misalnya kalau kita baca di fiqh sunnah, sholat rawatib itu diantara rekomendasinya kalau bisa dikerjakannya di rumah. Nah, kalau bisa, misalnya kalau keburu antara jarak rumah dengan masjid dan memungkinkan sholat rawatib di rumah, ya silahkan, gitu kan. Ya, kalau nggak bisa qobliyahnya bisa ba'diyahnya. Atau sholat sunnah yang lain. Nah, meskipun ada sholat sunnah yang nggak bisa dikerjakan di rumah. Seperti sholat sunnah id, nggak bisa di rumah itu. Sholat sunnah istisqa, sholat gerhana kan nggak bisa di rumah. Dia perlu masjid untuk berjamaah dengan yang lain. Itu yang pertama. Ada lagi misalnya yang perintah Nabi di hadis itu adalah di antara hiasan rumah yang membuat rumah bercahaya adalah watil Quran. Jadi selain sholat adalah tilawah Quran. Ini yang semoga itu berkorelasi langsung, berhubungan langsung bahwa cara untuk mempersiapkan rumah atau alam kubur yang cerah, alam kubur yang terang, kalau dari hadis itu kan, pertama banyak sholat, yang kedua adalah banyak tilawah Quran. Bukan hanya hiasan kaligrafi Quran ya, bukan, tapi tilawatil Quran, tilawah Al-Quran. Ya, silakan membiasakan tilawah Quran di rumah. Ya, kan mulai dari misalnya membiasakan 1 halaman setiap selesai sholat fardu atau 2 halaman atau berapa silakan. Tapi rumah itu mendapatkan hak untuk menjadi tempat ibadah, kan? Sehingga jadi rumah yang indah di dunia ini bisa menjadi, ya itu kan, menjadi sekaligus sarana untuk mempersiapkan rumah akhirat alam kubur yang terang, yang cerah. Itu kalau kita
Dan mengambil dari hadis itu ya. Zayyinu la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan sepi gitu kan. Tapi terangilah rumahmu dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Wa yuhibbunal mala, akan datang satu saat, satu zaman umatku nanti mencintai harta. Fayashtagiluna bijam'ihi, sehingga sibuk mengumpulkannya. Wa yansawnal hisaba, dan mereka melupakan hisab, pertanggungjawaban, yaghfaluna an hisabillahi ta'ala iyyahu. Mereka lupa tentang pertanggungjawaban Allah. Jadi permintaan pertanggungjawaban dari Allah kepada mereka tentang harta itu. Fa innal mala, karena sungguhnya harta, halaluhu hisabun, yang halal harus dipertanggungjawabkan, ada hisab. Wa haramuhu, sedangkan harta yang haram adalah iqabun, jadi adanya adalah hukuman. Ini tentang hartanya. Ini juga perlu keseimbangan, karena misalnya dalam konteks pengamalan Islam, mengamalkan rukun Islam itu juga memerlukan aspek harta. Jadi bagaimana mungkin orang akan bisa menjalankan kewajiban zakat kalau nggak berharta? Maka mencari harta untuk bisa mengeluarkan zakat itu kan menjadi sesuatu yang mulia, agar bisa bersedekah, bisa berzakat. Jadi orang untuk bisa pergi haji ya memerlukan ada man istata' ilaihi sabila. Jadi bukan hanya niat, bukannya sehat, tapi harus ada istiqoah yang dalam penjelasan para ulama secara umum. Istato' ya istato' finansial, kemampuan secara materi. Nah ini sekali lagi bahwa materi diperlukan dalam kehidupan orang-orang beriman sebagai sarana penunjang untuk pelaksanaan ibadah-ibadah, bahkan melaksanakan rukun Islam. Jadi harta itu tidak, ini kalau di sini hanya di Syekh Nawawi, Syekh Al-Bantani itu, jadi yastagiluna bijam'i, hanya sibuk mengumpulkan. Sibuk mengumpulkan. Jadi kalau orang ngumpulin, apalagi yang ngumpulin karena rakus, nah untuk bilang medali. Jadi kalau orang rakus, nah ini orang serakah, itu nggak ada yang bisa mengobati kecuali kuburan. Hatta zurtumul maqabir itu kan. Kalau surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Makanya kalau baca ayat itu ya tentang gaya hidup orang-orang yang mengumpulkan harta sampai kemudian melanggar aturan norma bahkan hukum negara, hingga KPK juga sampai ya itu kan, kok masih banyak lagi yang ketangkep KPK ya, karena yuhibbun ini yang sampai pada makna rakus. Jadi maknanya sudah rakus, nah, itu yang bahaya. Sampai hanya yastagiluna bijaqi. Karena kalau dalam surah apa Al-Humazah, alladzi jama'a malahu wa addada. Ini itu yang bahaya. Tapi kalau orang mencari harta kekayaan untuk menjadi sarana ibadah, ini kalau penjelasan ayatnya yang paling mudah di awal surah Al-Lail. Al-Lail itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahri idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Jadi kerja kalian, usaha itu macam-macam. Aneka macam usaha lah orang berpenghasilan. Tapi Allah hanya mengklasifikasi menjadi dua.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirul yusra. Orang yang dalam berusaha itu untuk akto, untuk bisa berbagi, untuk memberi. Jadi bukan untuk mengumpulkan, memiliki, tapi untuk berbagi, untuk memberi. Wattaqa, yang dalam usahanya itu bertakwa kepada Allah, tidak menghalalkan semua cara, yang paling mudah lah, misalnya gitu. Jadi wattaqa, jadi menghormati hukum, aturan semuanya. Nah, yang kemudian wasaddaqa bil husna. Harta itu menjadi bukti bahwa dia beriman kepada surga, membenarkan surga, sehingga hartanya itu betul-betul efektif untuk menjadi fasilitas amal soleh, kan? Karena dia lebih percaya dengan al-husna. Itu Allah menjanjikan fasanasiruhu lil yusra. Tapi yang kelompok kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang bakhil. Nah, itu. Orang bakhil nggak mau berbagi, apalagi sampai mau ngasih gitu kan. Jadi makanya kalau ada orang bakhil kecemplung sumur, jadi jangan minta tangannya suruh mengulurkan, tapi kasih tambang, ambil tambang ini. Jangan minta ulurkan tanganmu, dia nggak mau lah. Jadi, karena ngulurin tangan itu kan diambil sama orang gitu kan. Tapi kalau suruh ngambil lah mau. Orang bakhil gitu ya. Nah, kalau bakhila apalagi wastagna. Wastagna, dia sudah merasa cukup dengan itu, dan nggak peduli dengan aturan dan sebagainya, apalagi waqadzdzaba bil husna, mendustakan akhirat, ya ini yang celaka. Jadi jadi tentang yuhibbunal mala ini. Kalau yang dicela adalah watuhibbunal mala hubban jamma dalam surah Al-Fajr gitu ya. Sampai harta anak yatim semuanya disikat semuanya gitu ya. Nah, dalam cerita tentang Khalifah Umar radhiyallahu anhu bin Khattab, di antara pelajaran dari beliau tentang mengelola harta negara itu adalah dia perlakukan harta negara seperti harta anak yatim. Jadi, karena orang jadi pejabat negara, jadi khalifah kan mau apa saja silahkan gitu. Nah, padahal di zaman Umar itu kan terkenal ada futuhat, ada terbukanya kekayaan yang masuk ke dunia Islam, baik dari Mesir, dari Syam, dari Persia, itu kan masuk dengan sangat leluasa pada zaman Umar. Tetapi Umar memiliki standar bahwa harta negara itu adalah seperti harta anak yatim. Yang pejabat negara itu seperti pengasuh anak yatim. Aslinya pengasuh anak yatim, mau nggak harta anak yatim, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disentuh, nggak boleh macam-macam kan. Tapi bagi pengasuh anak yatim yang miskin, yang tidak mampu, itu kan diperbolehkan makan bersama dengan harta anak yatim itu, tapi juga dengan cara yang ya wajar. Di ayat ke-6 surah An-Nisa itu, di antara ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ada falyakul boleh, tapi bil ma'ruf, yang patut. Ini yang bahaya ya. Dan kaidah Umar menarik. Jadi kalau ayat ke-10-nya ya yang wanti-wanti. Innal ladina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa yaslawna sa'ira. Jadi ini wallahu alam, saya pikir pandangan Umar yang menarik ya tentang bagaimana mengelola harta negara, harta publik itu disikapi seperti harta anak yatim yang ketika orang menjadi pejabat, ketika ini apapun, misalnya termasuk ya ini harta publik kan,
harta yayasan, harta wakaf dan sebagainya itu kan data publik ini. Kalau nggak hati-hati bahaya. Jadi ini apa namanya, yuhibbunal mal, jangan sampai sibuk hanya mengumpulkannya, tapi wayan saunal hisab, lupa pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban harta itu kan yang terkenal ya pertanyaannya, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Jadi silakan kalau apa namanya dalam kita bekerja ya, tadi saya sampaikan bahwa setiap muslim harus diwajibkan bekerja berusaha. Diwajibkan untuk berusaha. Jadi famshu fi manaqibiha wa kulu birizqi. Jadi suruh berusaha. Tapi mentalnya yang harus dijaga bahwa bekerja berusaha tidak untuk mengumpulkan harta, tetapi bekerja berusaha itu untuk memiliki sarana yang cukup agar bisa melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam ya. Dan harus siap dengan yang namanya pertanggungjawaban apapun, gitu ya. Harus siap mempertanggungjawabkan harta kekayaan yang didapatkan. Jadi yang bahaya ini kalau orang lupa pertanggungjawaban. Ini yang kalau dalam praktek sehari-hari. Coba kalau misalnya kalau kita ini dapat uang, lalu dapat biasanya dalam bentuk apapun, lalu diminta nanti laporan pertanggungjawaban penggunaan uang. Biasanya kan hati-hati. Tapi kalau apa namanya orang dapat uang lalu dibilang nggak usah pakai laporan, nah akan ada kecenderungan pemakaiannya ya semua maunya. Sesungguhnya dalam tradisi kita, jadi wallah alam kalau generasi sekarang, kalau generasi dulu itu kan kita dilatih untuk bertanggungjawabkan uang. Jadi kalau generasi yang ketika sekolah dikasih uang jajan, uang jajan itu kan dikasih, nanti pulang sekolah kan ditanya sama orang tua, tadi uangnya jajanin apa kan? Jadi kalau jawabannya sesuai dengan keinginan orang tua, ya orang tua tidak marah, besok dapat jajan lagi kan. Tapi kalau ternyata uang jajan itu dipakai untuk yang tidak sepatutnya, misalnya, kalau zaman dulu kan anak SD kan suka di depan SD itu ada orang jualan apa itu, lotre atau apa gitu kan. Atau makannya nggak diizinkan sama orang tua. Nah itu bisa dihukum nanti besok karena kasih uang jajan. Wallah alam. Jadi itu saya pikir tentang belajar tentang pertanggungjawaban harta. Jadi ada setiap fasilitas harta itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yuhibbunal iyala wa yansawnal haura. Kalau di sini kali ini wa yansawnal haqqa. Ya, nanti kita artikan dua-duanya. Kalau di kitab yang dicetak, yuhibbunal iyala, mereka mencintai keluarga ahlal bait, wa yansawnal haura, dan mereka melupakan bidadari surga. Pikirannya dunia lagi. Nah, itu kan wallah alam itu. Jadi ini penyakitnya orang kalau udah punya kedudukan, punya kekayaan, itu diantara nanti yang kelanjutannya adalah tentang nambah itu kan, nambah istri, nambah apa gitu. Itu ya mungkin masuk dalam kategori ini yuhibbunal iya, mencintai keluarga. Kalau dalam makna wayan saunal haura dan sebagainya ya, orientasinya orientasi yang dunia saja. Tapi kalau yang di PDF, jadi yuhibbunal iyal waliyat saunal haqqo. Ini bisa lebih luas bahwa ini yang terjadi pada umat Nabi yang diprediksi di akhir zaman nanti itu adalah umatnya mencintai keluarga tapi wayan saunal haqqo, melupakan al-haq, melupakan Allah atau melupakan hak keluarga, bisa maknanya. Al-haq bisa maknanya Allah atau kebenaran, atau al-haq maknanya hak
hak keluarga. Jadi misalnya hak nafkah, hak pendidikan, dan sebagainya itu juga ini bisa masuk ke sini. Misalnya orang yang ini sempat juga jadi problem, ini banyak anak gitu kan, jadi banyak anak. Ya, oke, banyak anak itu baik. Salah satu hadis Nabi kan, apa namanya, fa ini mubahin bikum ulam. Ya, apa namanya, suruh menikah dengan yang banyak anak karena akan menjadi kebanggaan Nabi dari kiamat. Tetapi kalau wayan saunal hak kan jadi masalah. Jadi punya banyak anak, tapi hak anak itu nggak dipenuhi. Misalnya hak nafkah, hak pendidikan, ini kan kacau kalau nggak terpenuhi, kalau nggak diberikan. Sehingga yang nanti terjadi, misalnya ini juga problem bangsa-bangsa yang suka di kaum muslimin ini, anaknya banyak, tetapi pendidikannya kurang baik. Kualitas kesehatan kurang baik. Ini juga perlu diseimbangkan. Jadi mencintai keluarga, ada anak istri, itu juga kalau di PDF ya harus juga diseimbangkan dengan hak-hak mereka. Jangan sampai dengan alasan mencintai keluarga tapi haknya tidak terpenuhi. Oke ya, jadi contoh kasus itu ya. Kalau dari PDF contoh kasus adalah pandangan sebagian orang yang merasa terhormat dengan memiliki banyak anak, tetapi tidak mempedulikan aspek kualitas, termasuk kualitas pendidikannya, misalnya gitu. Allah alam ini kalau di. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah. Ya, yuhibbunan nafsa, mencintai diri sendiri, wa yansaunallah, dan mereka melupakan Allah, sampai bi an yatba'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirallahi ta'ala. Jadi mereka mencintai dirinya dengan bi an yutbi'u murada anfusihim, menuruti apa keinginan dirinya. Mau apa ya, kalau ya semau gue ya, kalau di masyarakat itu ya semau mau gue, semau maunya aja. Tapi wayat rukuna, mereka meninggalkan awamirullah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini orang yang kalau zaman sekarang dia disebut, ada menyebutkan hedonis, jadi hanya cari suka mencari menyenangkan diri sendiri, nggak peduli dengan norma, nggak peduli dengan aturan dan sebagainya itu. Nah, ini wallah alam. Nah, ini kata Nabi, hum, mereka ini, minni, dariku, buro'a, mereka bu'ada, mereka jauh dariku. Jadi kalau kalimat yang lain, buro'a itu berlepas diri. Jadi ya sampai kalimatnya tidak termasuk umatku, sampai kalau ya kalimat panah ekstrimnya, bari. Jadi mereka jauh, wa ana, dan aku minum dari mereka pun bariun, juga ba'id, juga jauh. Jadi umatnya menjauh dari Nabi, ya Nabi pun jauh dari mereka. Ini na'udzubillah min dzalik, salah satu tanabuat prediksi Nabi tentang suatu zaman. Bisa terjadi pada zaman manapun, kan? Bisa juga nanti pada akhir zaman. Tapi orang memiliki kualitas keimanan yang baik, misalnya, silakan aja. Jadi ini nggak harus dialamatkan hanya akhir zaman. Bisa, wallah, bisa terjadi pada zaman apapun. Dan tentu kita berusaha untuk kembali kepada jadi keseimbangan hidup ya, dalam dari dua hal yang Nabi ungkapkan secara di sini hanya berjauhan. Oke, ini makalah yang kedua. Nah, kita lanjutkan di makalah yang ketiga. Wal maqalatus salisatu, makalah yang ketiga,
Qala an-nabiyyu alaihi salam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadah. Wa la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Wa la yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Wa la yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabula. Wa la yu'tihi shadaqata illa waqad a'adda lahut taqabbula. Ini makalah yang ketiga, juga dinisbatkan kepada Nabi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la yu'tillahu, Allah tidak memberikan li ahadin kepada seseorang khamsan, 5 minal hayati, keadaan, sikap, tindakan, situasi, hayat atau kondisi. Jadi Allah tidak berikan kepada seorang satu tindakan, satu keadaan, illa waqad a'addalahu, kecuali Allah telah persiapkan hayya-alahu khamsan ukhra, 5 perkara yang lain, min jazaiyah, berupa balasannya. Jadi kalau orang melakukan satu dari 5 perkara ini, Allah juga sudah siapkan 5 perkara yang lain. Yang pertama, la yu'tihi syukra, Allah tidak berikan kepada seseorang itu bersyukur. Allahu asy-syakhsa, la yu'tihillahu syakhsa, Allah tidak memberikan kepada seseorang asyukra. Jadi sikap syukur, sikap berterima kasih, lin nikmati, atas nikmat, karena nikmat. Kalau orang dikasih nikmat lalu dia bersyukur, merasa itu yang terbaik yang Allah berikan kepadanya, berterima kasih, maka illa waqad a'adda, kecuali Allah telah siapkan. Allah telah siapkan lahu, baginya, aziyadata, tambahan. Jadi kalau orang bersyukur, sebagaimana janji Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jadi ini dalam kehidupan manusiawi juga kita sering dapatkan gitu ya. Kalau orang itu dikasih sesuatu, lalu sikapnya menyenangkan kepada pemberi, maka umumnya pemberi juga tidak kapok dan bahkan akan memberikan kepada orang itu yang lebih baik lagi. Tapi kalau seseorang mendapatkan pemberian dari orang lain, tapi sikapnya tidak menunjukkan sikap terima kasih, tidak senang dengan nikmat yang diterima, tidak suka kepada pemberinya, gitu, maka ya umumnya yang ngasih gak kapok, ya dikasih tapi nggak ada ininya gitu kan, jadi nggak ada terima kasihnya gitu. Itu dalam naluri manusia. Jadi sehingga ini kalau dalam akhlak Islam, jadi dalam menerima nikmat apapun itu disikapi dengan bahagia, dengan bersyukur, dengan husnudzon bahwa itu adalah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Yang pertama. Wala yu'tihi du'a, dan Allah tidak berikan kepada seseorang itu doa, permohonan, permintaan. Doa itu ya perintah dari bawah ke atas, namanya doa. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah atau larangan. Kalau dari sesama samping itu namanya itu disebut dengan nasihat, harapan, harapan. Tawasau, wasiat.
wasiat kalau pada selevel ya, sesama. Tapi kalau dari bawah ke atas, perintah atau larangan namanya doa, permohonan. Jadi Allah tidak berikan kepada seseorang doa, permohonan. Jadi orang dikasih kesempatan berdoa. Dan kita punya banyak momen berdoa. Ada doa karena momen waktu. Misalnya terkenal doa pada sepertiga malam akhir, gitu kan. Ada doa setelah sholat. Ada doa ketika rahmat Allah turun, gitu kan. Momen waktu. Atau doa setelah adzan, gitu kan, ada doa. Ada doa karena momen tempat. Nah, itu juga misalnya kan. Kalau yang sekarang mau pergi haji, misalnya doa di Multazam, doa di Arafah, misalnya doa di Mina, itu kan tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Illa waqad ta'addalahul istijabah. Kalau ada Allah berikan kesempatan seorang berdoa, maka Allah telah siapkan kepada orang itu istijabah, pengkabulan doanya. Sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Warwi anna sallallahu alaihi Nabi SAW beratkan bersabda, Allah menas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Di antara doa Nabi, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, kumohon kepadamu nafsan, jiwa mutmainnah, yang tenang. Jadi enggak goyah, enggak goncang, enggak gelisah. Tu'minu bi liqa'ika, yang tenang beriman dengan perjumpaan denganmu, watardha biqada'ika, dan ridho dengan keputusan, dengan qada, ketetapanmu, wataqna'u, dan qanaah, nerimo bi'ata'ika. Rawahu Tabrani. Nah, tentang istijabah doa, ini ya perlu kita fahami bahwa Allah menjanjikan istijabah, dan Nabi mengatakan kalau orang beriman berdoa itu pasti akan dikabulkan. Cuman bentuk pengkabulannya itu yang bisa macam-macam. Ada yang pengkabulannya bisa langsung dikabulkan kalau memang itu menjadi kebaikan bagi seseorang. Ada yang dikabulkan pada waktu yang lain. Ada yang digantikan dengan kebaikan yang lain. Tapi yang pertama bahwa doa adalah ibadah. Orang mau berdoa kepada Allah adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Nah, sayangnya seringkali orang kalau merasa telah berdoa kepada Allah, maunya langsung dikabulkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal belum tentu kalau dikabulkan itu menjadi kebaikan bagi yang bersangkutan. Jangan sampai orang yang ketika duduk di bawah pohon, di bawah pohon beringin, lagi duduk santai, tapi komplain, ini kok beringin, pohonnya gede, buahnya kecil. Dan di depannya ada hamparan, itu ladang semangka. Itu pohonnya kecil, gitu kan. Tapi kok buahnya gede. Nggak lama kemudian ada burung lewat, lalu buah beringin jatuh kena. Untung akhirnya yang jatuh buah beringin, coba yang jatuh buah semangka. Kadang-kadang orang suka memaksakan untuk apa yang dia mau itu ya dianggap yang terbaik, belum tentu juga. Nah, contoh doa Nabi Zakaria ketika ingin punya anak itu nunggu berapa tahun, gitu kan? Sampai ada momen ketika melihat Maryam mendapatkan makanan. Doa Nabi Ibrahim itu kan nabi yang luar biasa kan, tapi doanya dikabulkannya untuk ketika minta ada Rasul di Makkah. Itu baru Nabi Muhammad, dan Nabi ungkapkan dirinya bahwa saya adalah doanya Nabi Ibrahim. Oke ya, jadi tentang pengkabulan doa. Ya, pastilah dikabulkan. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wala yu'til istighfar. Dan Allah tidak berikan kepada seseorang itu istighfar, meminta ampun. Istighfar artinya meminta maghfirah, meminta ampunan. Illa waqad ta'addalahul ghufran,
kecuali Allah telah siapkan pada orang itu ampunan. Sebesar apapun dosanya, seperti dalam akhir hadis arba'in terakhir, meskipun dosanya itu sampai memenuhi langit dan bumi, tapi kalau masih mau minta ampun, Allah akan ampuni itu ya. Kalau Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Dan dalam keyakinan dalam ajaran Islam, ajaran kita ini, bahwa dosa kepada Allah itu dalam hal minta ampun nggak pakai calo. Jadi langsung, istighfar adalah direct. Hubungan langsung manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan diterima atau tidaknya tobat ya Allah saja. Makanya kalau ada orang yang kemudian menjustis bahwa itu nggak diampuni, itu yang kalau yang itu pasti diampuni, ya belum tentu juga. Yang punya hak mengampuni atau tidak ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan Allah ya. Jadi ini makanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya, mintanya ampun kepada Allah. Itu Allah menjanjikan akan mengampuni, innahu kana ghaffara. Jadi sampai dalam ayat tentang ya, apa namanya, qul ya ayyuhalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kau putus rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa. Surah apa itu? Surah Az-Zumar. Az-Zumar 53. Qul ya ibadallah asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru dzunuba jami'a innahul ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah berlebihan atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, berserah diri kepadanya. Jadi surah Al-Zumar ayat 53-54 dan seterusnya itu masih sampai, kalau mau diteruskan sampai 53 sampai 55 itu tentang seruan Allah pada orang yang udah kelewatan asrafu ala anfusihim. Oke ya, jadi ini tentang tobat, ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Jadi dalam hadits marwi annahu sallallahu qala lau ahtaqtum, seandainya kalian bersalah, hatta tablughu sehingga nyampe khotoyaku, kesalahan kalian itu as-sama, sampai ke langit. Summa tubtum, lalu kalian mau bertaubat, lataballahu alaikum, sungguh Allah akan memberikan taubat atas kalian. Yang tadi seperti dalam surah Az-Zumar 53 sampai 55. Jadi Allah yang mengasih taubat. Kemudian yang keempat, wala ya'tuhi taubah illa baqad adalahul qabul. Kata dia orang minta beristighfar ya, minta ampun, Allah kasih ampunan. Wala ya'tihi taubah, dan Allah tidak akan berikan kepada seorang itu taubat, artinya kembali ke jalan yang benar, karena tadinya udah nggak tahu ke jalan apa gitu ya. Illa waqad a'addalahul qabul, kecuali Allah telah siapkan pada orang itu al-qabul, menerima taubatnya. Menerima, jadi apa itu, kembalinya orang yang tadi sudah tersesat jalan. Jadi kalau orang hidup itu kan kalau seperti perjalanan. Jadi ini lebih mudah, lebih murah daripada urusan masuk sekolah. Kalau masuk sekolah begitu udah keluar, masuk lagi nggak bisa langsung diterima kan, harus ada syarat ketentuan berlaku, itu pendaftaran segala macam. Kalau urusan tobat kembali ke jalan Allah, itu tinggal ketulusan manusia kepada Allah. Meskipun tadinya sudah
bahkan misalnya bermusuhan dengan Allah. Kayak ceritanya misalnya itu kan cerita Umar, Khalid bin Walid, Amr bin As, sahabat-sahabat Nabi yang pernah punya masa jahiliyah yang begitu kelam gitu. Ya begitu mau kembali, ya Allah terima. Allah terima. Allah adalahul qabul. Ruya diriwayatkan annahu qala, Nabi bersabda, maktubun haulal arsy. Maktubun haulal arsy. Bahwa tertata, tertulis di sekitar aras. Antuh laqad dunya bi arba'ati alafi amin. Bahwa dunia diciptakan selama 4.000 tahun. Bi arba'ati alafi amin. Ini juga kalimat-kalimat ini ya. Kalimat relatif ya. 4.000 tahun pakai tahun apa? Tahun di sisi Allah apa tahun di hitungan manusia? Kalau di sisi Allah kan berapa ya, sehari sama dengan 1.000 tahun manusia. Wallahu alam dari kalimat-kalimat seperti ini. Nah, wa inni laghaffarun. Sungguhnya aku sungguh maha pengampun. Maha pemberi ampunan liman taba, bagi siapapun yang bertaubat, yang kembali ke jalan yang benar, setelah nyasar nggak tahu kemana. Nah, wa amana, dan beriman. Jadi kalau makanya dalam ayat tentang taubat habis nyasar itu ya kembalinya dengan kesadaran, keyakinan bahwa ini jalan yang benar. Wa amila solihan, dan amal soleh, berbuat baik. Karena orang misalnya habis melakukan kesalahan lalu kesalahan dihapus, kalau nggak segera diisi dengan amal soleh kemungkinan salah lagi. Maka harus segera diisi dengan amal soleh sehingga ruang kosong itu tidak terisi lagi dengan catatan keburukan. Summah tada, kemudian dia mencari hidayah, mencari yang benar, mencari yang benar, hidup dengan lurus, jadi nggak terbawa tadi kepada belokan nyasar kanan kiri. Summah tada. Rawahu ad-Dailami. Yang terakhir, yang kelima, wala yu'tihi shadaqah, dan Allah tidak berikan kepada seorang bersedekah. Jadi orang bisa kasih kesempatan bersedekah. Meskipun sedekahnya walau kalau di hati selain walau bisa kita merin, meskipun hanya bisa sedekah dengan sepotong kurma misalnya, apalagi bisa sedekah dengan yang lebih baik lagi. Kalau ada orang dikasih kesempatan Allah untuk bersedekah, illa waqad adalahu taqabbul, pasti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada orang bersedekah itu untuk menerima sedekahnya, husulal qabul. Jadi husulal qabul, jadi Allah terima. Jadi itu kalau syarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jangan kau rusak sedekahmu dengan membangkit-bangkit dan menyakiti seperti orang yang memberikan hartanya karena riya dan tidak beriman kepada Allah. Nabi bersabda, kullu mri'in, setiap orang, fi dilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang nanti akan berada fi dilli shadaqatihi, di bawah naungan, di bawah tenduhan sedekahnya. Jadi kalau banyak sedekah, insya Allah, jadi naungan di hari kiamatnya akan semakin luas. Semakin luas, banyak sedekah apa? Sedekah, terutama sedekah-sedekah finansial, sedekah harta kekayaan, dan ini yang dalam kehidupan manusia ya sekali lagi menjadi salah satu ciri kalau dalam manusia yang beradab itu tidak egois dengan apa yang dimiliki, atau manusia yang memiliki jiwa sosial berbagi dengan apa yang dimiliki. Dan itu ya sisi naluri kemanusiaan. Orang yang bersedekah, kan setiap orang
Kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli shadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqadha bainan nas. Ini sepertinya ini panorama nanti di hari kiamat. Orang ketika menunggu peradilan, menunggu keputusan Allah, hatta yuqadha bainan nas, sehingga diadili di antara umat manusia itu. Nah, orang ahli sedekah ada dipayungi oleh sedekahnya. Rawahul Imam Ahmad. Warwi anhu sallallahu qala ma min abdin, tidak ada seorang hamba yang tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah dengan sedekah apapun, yabtagi biha wajhallah, yang dengan sedekahnya itu dicari untuk mendapatkan ridho Allah, diniatkan untuk mencari ridho Allah, illa qala Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan mengatakan nanti di hari kiamat, abdi hambaku, rojautani, engkau mengharapkan aku, falan uhkiroka, maka aku tidak akan menghinakanmu, haram tu jasadaka alana, aku haramkan fisikmu, jasadmu atas neraka, wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dan silahkan masuk dari pintu surga mana yang kau inginkan. Rawahu Ibnullah. Insyaallah kita ngajinya sampai makalah yang ketiga. Pekan depan kita lanjutkan di makalah yang keempat, insyaallah. Demikian Bapak Ibu rahimahullah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa melembutkan hati kita untuk menjaga keseimbangan duniawi kita agar tetap berorientasi kepada kehidupan akhirat di tengah kesibukan dunia kita.